Apa kabar semuanya? Saya berharap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Sekalipun kita tetap belajar tidak tatap muka, tetapi tetap masih belajar secara daring. Percayalah itu untuk kesehatan kita, sama-sama menjaga kesehatan kita, bukan karena ada hal-hal yang lain ya. Nah, di semester kali ini akan kita awali dengan kerajinan berbasis media campuran. Di semester lalu kita sudah belajar tentang kerajinan bahan keras. Nah, hari ini akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang kerajinan, bagaimana kerajinan berbasis media campuran dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita. Nah, dari video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari yang dilihat? Iya, oke. Video tadi menceritakan tentang berbagai kerajinan, berbagai bahan alam ya yang ada di Indonesia, dan itu hanya bagian kecil. Masih banyak lagi kerajinan-kerajinan bahan alam yang ada di Indonesia yang dapat kita manfaatkan. Nah, melanjutkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita hari ini akan membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, apa itu kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan merupakan salah satu kerajinan yang bertujuan untuk mengubah bentuk suatu benda dengan memadukan dua bahan baku, baik yang dominan dan tambahan. Ya, dengan tujuan untuk membuat kerajinan terlihat lebih menarik, namun tetap mempertahankan fungsi asli dari benda tersebut. Jadi, kalau semester lalu kita belajar kerajinan bahan keras, hari ini kita belajar mengkombinasikan kerajinan-kerajinan itu dalam berbagai bahan gitu. Oke ya. Nah, mengapa kita melakukan kerajinan memakai media campuran? Nah, ada 4 alasannya. Yang pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Jadi kalau misalnya kita memiliki bahan baku yang sedikit atau ada sisa bahan baku, nah itu jangan dibuang. Bisa dimanfaatkan lagi. Ya, dengan mencampur atau mengkombinasi antara bahan yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, meningkatkan estetika pada tampilan produk. Ya, otomatis dengan menggunakan berbagai macam bahan, itu dapat meningkatkan nilai keindahan dari kerajinan tersebut. Nah, yang ketiga, menghindari bentuk yang monoton. Artinya di sini lebih bervariasi sehingga lebih menarik lagi produk yang kita buat. Nah, seperti itu dia. Nah, yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan, baik yang muda maupun yang tua. Contohnya ya, kalau dulu kerajinan-kerajinan daerah itu ya kan yang banyak menyukai itu adalah orang-orang tua. Kalau orang-orang muda yang lebih suka dengan kerajinan-kerajinan modern. Tetapi bisa dikombinasikan sehingga baik yang tua dan yang muda itu bisa menyukainya. Nah,
Prinsip dan strategi kerajinan berbasis itu ya, yang pertama merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Jadi ketika kita menggabungkan contohnya batu dengan kayu, nah itu tidak memiliki reaksi apa-apa, sehingga tidak mengurangi eksistensi dari kerajinan tersebut. Nah, yang kedua adalah bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Namanya campuran ya. Jadi tidak satu jenis, tetapi dia boleh dari dua atau lebih bahannya, jenis bahannya. Nah, yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen atau heterogen, sehingga tidak terjadi perubahan fisik pada salah satu bahan yang digabungkan. Misalnya terjadi lelehan setelah direkatkan dan sebagainya. Jadi, kita harus memperhatikan bagaimana strategi kita memadu-madankan media campuran ini. Seperti itu. Nah, masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika. Nah, di sini contohnya begini. Misalnya kita memiliki sisa bahan kayu, kemudian ada bahan pendukungnya itu batu. Bagaimana kita memadukan antara kayu dan batu ini sehingga menjadi sebuah kerajinan yang indah? Ya, tetap memiliki nilai estetikanya. Itu. Nah, yang kelima itu adalah penggabungan bahan yang dapat dilakukan harus menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi enggak sembarangan kita mencampurkan, tapi kita juga harus melihat sesuai tidak, harmonis tidak. Kalau misalnya kita menggabungkan satu bahan ini dengan bahan yang lain. Nah, seperti itu strateginya. Dan kita harus memiliki insting di situ ya, bagaimana memadu-madankan antara bahan yang satu dengan bahan. Nah, selanjutnya, prinsip kerajinan berbasis itu yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Contoh, ini contoh ya. Pernah lihat hiasan kepala dari Sumatera Barat? Itu kan besar ya, besar sekali. Beratnya rata-rata 1-2 kilogram. Bayangkan kalau seorang pengantin membuat itu di kepalanya, betapa pusingnya dia. Tetapi dengan menyederhanakan bentuk, dengan mengurangi dan atau menambah bentuk kerajinan, itu bisa lebih baik lagi, disederhanakan lagi dia, sehingga tidak begitu berat, tetapi tidak menghilangkan makna dari kerajinan. Nah, yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau sering disebut deformasi. Ini contohnya ya, kalau misalnya kita punya bongkahan emas, ya emas batangan, kita bisa merubahnya menjadi cincin, menjadi kalung, atau menjadi perhiasan yang lainnya, tetapi dengan memberikan campuran permata, berlian, dan sebagainya, tetapi tidak menghilangkan esensi dari emas tersebut, malah semakin indah. Nah, itu artinya ya, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media. Oke, kita lanjutkan. Yang mendapatkan perhatian dalam memilih media bahan. Jadi harus yang kita perhatikan itu adalah yang pertama itu jenisnya. Ya, jenis yang akan kita campur itu yang seperti apa. Jangan pula kita campur misalnya yang cepat rapuh dengan yang tidak cepat rapuh gitu. Itu akan susah. Jadi kalau misalnya batu, kita gabungkan dengan kayu yang kuat gitu. Nah, yang kedua, perhatikan juga bentuknya. Bentuknya harus satu dengan yang lain harus sama. Nah, yang ketiga teksturnya, dan yang keempat warnanya, coraknya seperti apa. Nah, beberapa jenis contoh dari bahan berbasis media campuran itu yang pertama adalah aneka batu. Nah, yang kedua itu aneka logam. Yang ketiga itu aneka kayu.
baik jati, meranti, kayu nangka, mahoni. Dan yang kelima itu keramik yang terbuat dari tanah liat. Kemudian plastik, baik plastik lembaran maupun. Nah, contoh-contohnya, mari kita lihat contoh dari kerajinan berbasis media campuran kayu dan batu. Oke, bisa kita lihat ini adalah pajangan yang dasarnya adalah kayu, kemudian dihiasi dengan batu sehingga menjadi pajangan yang indah. Kemudian kerajinan berbasis cangkang. Kalau di pesisir pantai ada cangkang-cangkang dari pesisir pantai, baik cangkang kerang maupun yang lainnya. Dan kalau kita di perkotaan, cangkang telur. Ini bisa kita manfaatkan. Kemudian kerajinan bahan campuran dari keramik. Ini ada keramik, kemudian dihiasi ya dengan pecahan plastik atau pecahan yang lainnya. Ada juga di sini kotak pensil yang kita campur dengan resleting. Kemudian ada juga kerajinan dari logam. Ini adalah kalung dari kain dan yang dililit kemudian dihiasi dengan logam. Kemudian ada keramik yang dicampur dengan rotan dan ada juga logam, di sini kaleng yang dicampur dengan kayu. Jadi kaleng-kaleng yang sudah tidak dipakai lagi disusun, kemudian dicat, kemudian ditempelkan dengan kayu dan menjadi kerajinan yang dapat dimanfaatkan. Nah, baik kelas, akan kita lanjutkan pembelajaran kita di Google Classroom. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat. Selamat belajar dan salam bahagia.